Buzz diumpamakan seperti epidemi atau wabah penyakit penyebaran virus yang luas dan banyak orang terjangkit. Wabah biasanya berlangsung cepat dan sulit dikendalikan. Banyak wabah yang disebabkan oleh virus menular. Viral marketing pun demikian. Ia harus memiliki sumber penyakit, virus, untuk dapat menjadi wabah. Virus ini adalah titik awal untuk bergulir. Virus ini adalah buzz creation yang memenuhi 3 aturan agar dapat menjadi wabah, yakni 1. Aturan pertama, cukup sedikit orang. Aturan kedua, faktor kemelekatan. Aturan ketiga, kekuatan konteks. Aturan ke-1, cukup sedikit orang. Hanya butuh sedikit node yang terhubung link dan network, tapi orang ini haruslah orang yang dominan, mendominasi untuk mulai suatu wabah virus. Node ini bisa seorang influencer maupun seorang opinion leaders. Namun, perlu dipahami juga bahwa node tidak bekerja sendiri. Mereka membutuhkan konektor yang dapat menghubungkan suatu individu dengan individu lainnya. Sama halnya virus. Virus butuh bersin, butuh batuk, butuh udara, butuh droplet yang nempel di benda mati, kemudian disentuh tangan orang target untuk bisa menyebar dan menjangkiti orang tersebut. Contoh konkret sederhana, seseorang memiliki naskah buku bertanya pada temannya, apakah temannya mengetahui penerbit buku terbaik? Temannya tidak tahu, tapi dia memperkenalkan pada saudaranya yang berhasil menerbitkan buku. Saudaranya itu merekomendasikan penerbit Depublish. Nah, dalam kasus ini, temannya itu berperan sebagai konektor dan saudaranya berperan sebagai opinion leaders. Aturan kedua, faktor kemelekatan, yakni kualitas pesan yang disampaikan. Aturan ke-1, cukup sedikit orang membicarakan si pembawa pesan. Sedangkan aturan kedua, faktor kemelekatan, membicarakan isi pesan itu sendiri. Pesan yang disampaikan harus mampu membuat orang tertarik, tergugah, bersemangat untuk membicarakannya, sehingga pesan itu sukses tersebar luas dengan kecepatan tinggi dan masif. Pesan itu haruslah unik, merangsang rasa penasaran. Rasa penasaran membuat orang ingin tahu lebih banyak, lebih dalam, lebih rinci, sehingga memperkuat kemungkinan terjadinya viral marketing. Anda bisa mempelajari teaser atau trailer film bioskop. Biasanya mereka ahli membuat penonton merasa penasaran, menciptakan awareness tinggi yang menimbulkan pembicaraan mulut ke mulut akan trailer film tersebut. Iklan yang bersifat memancing rasa penasaran ini dikenal dengan istilah teaser advertising. Jika dijalankan dengan baik, teaser advertising ini bisa menciptakan ripple effect. Ibarat batu dilempar ke kolam. Ia menciptakan gelombang, kemudian muncul lagi gelombang berikutnya, dan lagi berikutnya. Gelombang ini meluas, menjauh dari titik pusat itu, meluas ke seluruh kolam. Ada 6 hal yang harus dipastikan ada terchecklist agar teaser advertising ini sukses. Pertama, hedonis. Teaser advertising lebih sukses diterapkan untuk produk yang bersifat afeksi daripada kognisi. Afeksi mengutamakan perasaan, persepsi, keyakinan. Afeksi adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan pengakuan, kehormatan, dicintai, disayangi, dan menerima perlakuan baik dan hangat dari orang lain. Afeksi timbul dari luar, bukan muncul dari dalam diri. Afeksi terjadi akibat interaksi dengan orang lain. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa afeksi yang mampu membuatnya terbang melayang. 2. Fokus. Karena sifatnya membangun rasa penasaran, konsumen tidak perlu dijejali dengan detail-detail yang panjang, informasi yang banyak. Tidak akan membantu terjadinya buzz marketing. Ini malah akan membingungkan konsumen. Pesan yang beraneka ragam dapat mengganggu pesan utama yang ingin disampaikan. 3. Sederhana. Agar menghasilkan ripple effect, iklan harus mudah dimengerti, harus mudah diingat, dan harus mudah diceritakan ke orang lain. Kesederhanaan ini dapat melahirkan rasa penasaran yang besar. Semakin besar rasa penasaran, semakin berhasil ripple effect-nya. 4. Relevan. Sesuatu yang asing bagi konsumen membuat konsumen enggan membicarakannya. Jadi buatlah iklan yang relevan dan sangat familiar baginya. Familiar istilahnya, familiar bahasanya, familiar gambarnya, didengarnya, dan dibayangkan. 5. Wow factor. Terdiri dari rasa kekaguman dan rasa penasaran. Jika penasaran sudah berhasil Anda bangkitkan, ini saatnya Anda berkreativitas serius untuk membangkitkan rasa kagum konsumen terhadap iklan tersebut. 6. Proud. Membanggakan untuk diceritakan. Bisa dibangkitkan dengan cara ia akan mengetahui lebih dulu dari yang lain, mendapatkan lebih dulu dari yang lain, memperoleh manfaat atau nilai lebih dulu dari yang lain, diprioritaskan lebih dulu dari yang lain. Pokoknya buatlah dia merasa didulukan sehingga lahir rasa bangga.